Gini, kuncinya di sini. Jika seumur hidup kita nggak pernah tahu siapa diri kita, wes asli penderitaan, Mas. Kalau kita nggak pernah tahu diri kita siapa sebenarnya, itu nggak akan beres-beres menderita terus sih, Mas, sebetulnya. Karena yang harus kita lepaskan itu ada 3 lapis, Mas. Yang harus kita lepaskan itu emosi-emosi yang tadi itu, yang dendam, yang marah, yang luka, yang sedih, itu harus dilepasin itu. Tapi itu baru di permukaan, Mas. Baru di ombak-ombaknya doang kalau kata ombak. Jadi kalau si ombak-ombaknya yang doang yang dilepas, ini masih ada pengen dihargai, ingin dicintai, ingin mengatur, ingin mengubah, ingin dirasakan keberadaan kita ada. Tetap Mas looping juga itu ternyata. Di dalam hening itu ada kekuatan kreatif paling aktif. Kekuatan kreatif paling aktif. Kenapa? Karena di dalam hening itu, kamu menyatu dengan frekuensi Tuhan. Mm-mm. Karena hening itu frekuensinya alfa dan theta. Dan disitulah gelombang energi Tuhan, frekuensi Tuhan mengalir, memberikan kecerdasan tanpa batas untuk memberikan kepahaman terhadap kamu tentang apa yang terjadi. Ya, sahabat semuanya, kita jumpa lagi dengan Teteh yang senantiasa membersamai kita untuk terus belajar. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang seru karena Hmm. ini sebenarnya tidak terjadi ke orang lain gitu ya. Sering kita alami, aku sendiri pun Ya, juga sama gitu sama. kan. Aku juga sama. Aku juga. Mm-mm. Hmm. Kadang kita itu kayak ngerasa apa, sudah memberikan banyak, sudah ngasih banyak, tapi kadang nggak dihargai gitu kan. Udah berusaha sabar, kadang masih tetap disepelekan gitu teh. Dan Ah, akhirnya kan ada satu momen tuh yang bikin kita itu kayak apa ya, kayak meledak gitu ibaratnya, marah, kesel, kecewa gitu. Dan ketika kemudian itu terjadi terus-menerus kan ya namanya manusiawi teh kan mesti pecah juga capek ya. sendiri gitu kan. Nah, Ya. ini yang hari ini akan kemudian coba kita breakdown gitu. Bahkan aku teringat ketika pas lagi apa tuh namanya nggak dihargai atau kemudian nggak ngurus ya sama sama atasan lah sama sama siapa gitu aku langsung pesan suara gitu. Bu, Ya. aku pengen ngingetin ibu ya. Ibu jangan sok suci kayak nabi, jangan apa merasa kayak nggak pernah berbuat kesalahan gitu ya. Ibu digaji pemerintah berapa puluh juta sih sehingga tidak bisa memposisikan apa tuh namanya derajat kita itu sama gitu, mau atasan, mau bawahan gitu ya. Tidak cukupkah Tuhan tuh ngasih penderitaan lewat anak ibu sebagai pengingat bahwa kita harus memperlakukan sesama tuh dengan sebaik-baiknya, jangan sok suci, jangan sombong dan lain sebagainya gitu. Jadi aku pesan suara kayak gini tuh karena aku percaya bahwa hukum alam tuh sangat presisi. Nah kadang itu muncul kalimat-kalimat kayak gitu tuh kayak kita tuh nggak bisa lagi kontrol emosi gitu kan. Kita nggak bisa langsung mundur sejenak gitu. Jadi langsung Nah, reaktif gitu. Nah hal-hal seperti ini teh kenapa ya ketika kita tidak dihargai itu kok kayak bisa memicu emosi yang sangat besar dan karena kita itu pengen bertumbuh, solusinya harus bagaimana? Silakan Teteh. ya, dalam kehidupan ini, kita tidak bisa menghindari apapun yang terjadi menjadi sajian semesta, menjadi hidangan semesta yang hadir dalam kehidupan kita. Itu nggak bisa dihindari itu. Nggak bisa dihindari. Bosnya yang begini modelnya, atasan yang begini modelnya, rekan kerja yang begini modelnya, terus orang-orang, teman-teman, sahabat, dan lain-lain, itu kita nggak bisa menghindari. Karena itu memang sudah kurikulum kehidupannya kita gitu. Terus
kalaupun kita tahu dalam kesadaran kita tidak boleh terlalu reaktif gitu. Ketika itu spontan terjadi, kita bersuara, kita mengungkapkan, itu gimana teh dalam sudut pandang kesadaran? Itu nggak apa-apa, Mas Hendra. Hmm. Nggak apa-apa, justru itu naturalmu mengalir seperti itu. Mungkin tubuhmu sedang dipakai oleh aliran kecerdasan tanpa batas untuk mensuarakan yang memang harusnya disuarakan dalam pelajaran semesta untuk dia gitu. Jadi itu nggak masalah, itu nggak apa-apa. Justru menurutku itu bagus. Itu justru bagus. Jadi yang harusnya mengalir lewat tubuhmu tanpa bisa kamu redam, mengalir, yowes mengalir, mengalirlah. Yang nggak boleh adalah Mm-mm. kamu marah sama dia dipendem bertahun-tahun. Itu yang nggak bisa, nggak boleh. Oke. Jadi kalau di momen itu kamu lihat ada ketidakadilan, ketidakselarasan dan lain-lain, tiba-tiba kamu tersulut untuk speak up, untuk bicara, menurutku itu aliran semesta. Mengalir dalam bahasa yang tegas, dalam bahasa yang lugas, dalam bahasa pembelajaran. Bukankah Allah juga memang punya sifat-sifat ketegasan itu ya? Hmm. Benar nggak? Allah Hmm. punya sifat kasih sayang, Tuhan punya sifat kasih sayang. Mas Hendra sebagai percikannya atau teman-teman semua punya punya apa sebagai percikannya juga memiliki sifat-sifat itu. Benar nggak? Mas Hendra, Allah punya sifat kasih sayang, Mas Hendra punya sifat kasih sayang. Allah punya sifat kelembutan, Mas Hendra juga punya sifat kelembutan. Allah punya sifat tegas loh. Buktinya ketika kasih sayang Allah memberikan hujan, pohon-pohon semua tumbuh ya dalam buah-buahan yang indah. Tiba-tiba banjir bandang. Wah, tiba-tiba gempa bumi. Apakah itu bukan ketegasan dari Allah untuk pembelajaran kita semua? Yang Hmm. pasti bikin kaget. Nah, sifat itu juga ada di kita. Ada di aku, ada di kamu, Mas. Ketika Mm-mm. itu mengalir dalam ketegasan begini gitu, nggak usah ada rasa berdosa. Nggak usah ada rasa gue salah nggak ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Mengalir aja. Yang nggak boleh adalah rasa benci, keselnya kamu pendem berbulan-bulan terhadap dia. Yang kamu nggak suka adalah sifatnya kan, Mas? Hmm. Perilakunya kan, Mas? Bener Mm-mm. nggak? Tetapi terhadap personal sesama manusianya, tetap harus sayang. Oke. Gitu loh. Suatu Mm. saat misalnya nih si yang menzolimi kamu kayak gitu, wah, kamu tegas sama dia, nggak apa-apa nih secara sifat kamu nggak suka, secara perilaku aku nggak suka gitu. Tapi misal suatu saat dia sakit, dia terluka, dia butuh bantuan, kamu terpanggil untuk menolong, ya nggak apa-apa, ditolong aja orang yang ngezalimin kamu. Karena kamu Mm. nggak sukanya sama sifatnya gitu. Oh, oke, oke. Yang nggak boleh itu mendem itu di batin kamu yang sampai saya liatin ya nanti kalau nah itu yang nggak boleh. Nah, Itu yang nggak boleh. Itu lepasin mm-mm. aja, alirin aja. Tapi kamu Mm-mm. tegas mau mengatakan kebenaran, mau speak up, justru itu bagus menurut aku. Oke, Teh. Tapi kan terkadang gitu ya, teman-teman itu juga mengalami hal-hal kayak gini tuh ketika dia, ya nggak usah teman-teman ya, kadang perasaan Saya juga. saat kemudian kita marah karena nggak dihargai itu kan bisa Hmm, jadi karena itu menyentuh sebuah luka yang lama gitu teh. Artinya betul. di dalam tuh terpendam, ah aku kayaknya nggak cukup berharga gitu, sehingga eh segala sesuatunya masih ditentukan oleh faktor-faktor X di luar diri kita gitu. Nah, padahal kan sebenarnya bukan orang lain yang membuat kayak kita tuh tersulut atau marah gitu. Mereka mungkin hanya semacam kayak menekan tombol yang sebenarnya tombol itu sudah ada di dalam tubuh kita gitu kah? Nanti gini, ada dua pembelajaran dari kisah cerita yang Mas Hendra sampaikan tadi. Pertama yang barusan ya, bahwa aliran ketegasan di sifat-sifat Tuhan juga ada di dalam diri kita. Hmm, Dan kadang itu muncul juga untuk sebuah reason yang baik buat dia dan juga mungkin buat pelajaran buat kita. Itu dari sisi humannya ya kayak gitu. Tapi di sisi terdalamnya kehidupan kita, itu ada satu sisi yang harus kita tahu bahwa siapapun yang hadir di dalam kehidupan kita
sebagaimana di dalam, seperti itulah di luar. Hmm, hmm, hmm. Apa yang terjadi di luar itu hanya refleksi, Mas. Pantulan yang banyak sekali tersimpan di dalam tubuhmu gitu. Yang mungkin di sisi ini ada sisi yang Tuhan ingin kamu belajar lebih tentang kebijaksanaan dan kesadaran yang lebih luas lagi gitu. Oke. Karena kehidupan ini adalah sebuah keindahan yang sangat luar biasa, di mana kita bertumbuh dalam kesadaran yang melebar, bertumbuh lagi Mas, kesadarannya melebar lagi, bertumbuh lagi kesadarannya melebar lagi, bertumbuh lagi terus kesadaran yang semakin melebar Mas. Semakin melebar sehingga lebarnya tuh udah lebar kayak judul Tuhan yang cintanya tanpa syarat, tanpa batas gitu kalau di Mm-mm. ujungnya gitu. Iya, iya. Istilahnya kayak gitu. Jadi ini ada dua sisi pembelajaran yang tadi seperti yang aku terangkan. Yang kedua adalah sadari Mas Hendra, rekan kerjamu, mau itu atasanmu, teman rekan kerjamu atau apapun itu, dia adalah dirimu sendiri dalam bentuk yang lain. Hmm. Ketika kamu berkomunikasi sama dia yang seperti itu, apa yang kamu rasain? Aku kesel teh. Apalagi aku marah teh. Apalagi aku merasa nggak dihargai teh. Apalagi aku merasa luka dalam banget teh. Dia itu adalah tukang pos Mas Hendra. Hmm, hmm. Dia ini hanya utusan, dia tukang pos. Tukang pos itu judulnya tugasnya membawa pesan. Pesannya apa? Mas Hendra ngerasain apa? Ya itu teh. Kesel, marah, jengkel, nggak dihargai. Nah, itulah pesannya. Hmm. Ada jengkel, ada marah, ada rasa nggak dihargai yang ada di tubuh yang belum kamu selesain. Oke. Belum kamu beresin, belum Hmm. kamu, aku ikhlas menerima semua cerita masa kecilku pernah bukan dilecehkan dalam arti kayak gimana, mungkin pernah direndahkan, mungkin pernah dilihat sebelah mata lah gitu istilahnya. Hmm, hmm, Pernah hmm. terluka, pernah nggak dihargai. Nah, itu tuh pernah ada, Mas. Iya, Rasa iya, itu iya, iya, pernah iya, iya. ada, rasa itu pernah ada di masa kecilmu. Mungkin pada saat ayahmu Iya, iya, berpulang, iya, kamu iya, harus iya, iya, menolong iya, iya. ibumu, lalu mungkin kamu jualan, terus mungkin orang, nggak mungkin sukses lah anak ini, misal. Atau ada Hmm. istilah-istilah. Nah, itu awalan cerita masa kecil kamu tersimpan di tubuhmu, tersimpan di sistem syaraf tubuhmu, di darahmu sendiri dia tersimpan. Makanya Hmm. Mas Hendra perhatiin nggak? Kalau pada saat kita rilis kan aku nanya ya, Hmm. ada nggak sensasi tubuh yang berasa? Entah di kepala, entah di tenggorokan, entah di dada, entah di perut mual, entah di urat saraf belakang, di pinggang, di mana. Itu kan ceritanya macam-macam, Mas. Ada yang di tenggorokan, ada yang di hati, teh dada kayak ketusuk-tusuk, teh kayak penuh. Itu energi energi itu tuh yang mendep mau jalan terurai mengalir gitu, Mas. Nah, menariknya Luar biasa sih, Mas, ilmu ketika ini. kemudian keluar kata-kata seperti itu tuh sama dulu tuh udah beda banget deh. Kalau dulu tuh kan kayak pas ngeluarin kata-kata tuh kayak kita larut banget gitu kan. Artinya tuh sekarang tuh udah kayak flowing flowing nggak merasa bersalah apa begitu. Jadi kayak kayak enak aja, udah ngungkapin enak aja gitu. Nah kalau dulu kan masih larut dalam masalah dan sekaligus mendoakan jelek. Nah sekarang tuh kemajuan teh sudah nggak pernah doakan jelek gitu kan. Ya, itu tuh yang patut disyukuri ya. Itu Nah, namanya kesadaranmu bertumbuh pelan-pelan. Karena memang kita hidup tuh dalam pertumbuhan kesadaran yang semakin indah kok, Mas. Semakin bijak gitu. Ada pelajaran besar di situ. Tapi kunci yang kedua tadi, Mas, tahapan yang kedua itu inget deh, bahwa ada luka yang belum selesai itu. Kalau yes. kamu nggak meluangkan waktu untuk duduk, itu Mm-mm. looping lagi, Mas. Betul, 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 betul. Mm-mm. Duduk untuk nerimanya gini nih. Kan tadi udah tahu nih pesannya direndahkan, udah tahu ya. Mm-mm. Kosalnya luar biasa gitu kan. Keselnya luar biasa, terus marah tiga inilah. Kamu duduk aja sama jujur tiga rasa itu duduk. Oh iya, ya, masa kecil aku pernah ngalamin ini. Duduk, terima. Jadi sadari, oh iya, ya, rasa ini pernah ada. Lalu duduk, lalu kamu rasain aja. Terima aja rasa itu. 1 menit doang lah, terima. Setelah itu, ya aku menyadari ini bagian dari cinta juga. Tarik nafas,
lepasin, lepasin. Karena dia cuma pengen diakui kalau rasa itu ada dalam kesadaran kamu menerima, enggak lagi menghardiknya gitu loh. Enggak Mm-mm. lagi, dulu aku susah, dulu aku tuh enggak lagi begitu. Enggak lagi begitu. Tapi kamu melihat bahwa, oh, indahnya ya perjalanan hidup aku. Aku dulu pernah susah, pernah direndahkan. Kan cerita judul direndahkan aku kemarin, ternyata dalam kacamata kesadaran di titik sekarang, ini yang membuat Hendra seperti sekarang. Oke, oke. Nah, Cuma butuh eh klik itu doang sebetulnya, siap, Mas. siap Teh Febi. Nah, berarti kan ketika kemudian kita itu masih butuh dihargai dari luar, sebenarnya kan salah satu penyebabnya karena kita tuh belum selesai juga menghargai Iya, diri sendiri dari dalam gitu. Nah, betul. agar kita benar-benar bisa menghargai diri sendiri dari dalam gitu, sehingga kita nggak butuh lagi secara faktor eksternal mau dihargai mau enggak, udah nggak ngefek, udah nggak se-trigger itu gimana, Teh? Gini, Mas Hendra. Aku tuh belajarnya dari buku Lester Levinson loh. Terus Mm-mm. akhirnya kan aku ambil kelas online-nya Hildoskin langsung ya. Mm-mm. Online. Aku ikut retreatnya seminggu, Mas. Mm-mm. Mm-mm. Retreatnya itu dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Nah, di sananya sore sama siang gitu. Di Mm-mm. akunya meleknya sampai harus begadang kayak gitu untuk bisa dapetin online fasilitator. Fasilitator ya, bukan bukan yang lebih dari itu. Fasilitator tuh artinya aku cuma memfasilitasi aja. Sama kayak bahasa kemarin Bosman di speak video pendeknya tuh, Hmm. bahwa guru yang sejati itu adalah kamu gitu kan. Ya, 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 ya. Kamulah gurunya, kamulah guru sejatinya. Aku hanya fasilitator. Aku hanya mengingatkan bahwa kamu adalah kreator tugas. Kamu Mm-mm. adalah kreator kecil gitu. Aku hanya membangunkan macan-macan yang lagi tidur di dalam tubuhmu gitu. Nah, Mm-mm. sama ini fasilitator juga seperti itu, hanya menjembatani. Jadi, di dalam satu pelajaran rilis yang sangat begitu indah, rilis dalam pemahaman kita di Abundant Revolution itu dia ada dua, Mas. Pertama, terbuka untuk menyadari dan menerima. Jadi ini ada sedih, ada luka kayak kamu tadi tuh. Ada Mm-mm. luka, ada sedih. Selama ini kan terjadi pendem, terjadi pendem, terjadi pendem gitu kan. Iya. Bener nggak? Terjadi Mm-mm. dipendem, terjadi dipendem, terjadi dipendem. Dipendem aja terus. Nah, yang dipendem ini dia nggak pernah ada momen untuk mengalir. Karena nih kuncinya ya, kunci dari segala kunci. Hidup itu tentang aliran, Mas. Seperti kita bernapas. Jadi ada masuk, ada keluar. Kalau masuk doang stuck dia, mati kita. Uang masuk, 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 nggak dikeluarin jadi sedekah, nggak dikeluarin jadi apapun, mati kita jadi penyakit itu. Semua yang stuck, bendungan itu isinya jadi sampah semua karena dia nggak mengalir. Begitu juga emosi, Mas. Emosi itu naturalnya dia harus mengalir karena energi itu mengalir. Energi itu mengalir, Mas. Dia harus mengalir dia. Energi itu mengalir. Jadi, energi itu naturalnya mengalir. Harusnya ini tubuh kita, ini ada energi kesedihan, teralami, mengalir, kita ikhlasin lewat gitu. Kebahagiaan mengalir lewat, segala hal itu mengalir. Ini kisah ceritamu, cerita aku juga ya. Di beberapa hari yang lalu juga aku ngalamin kayak kamu, cuma beda versi. Itu ada looping juga tuh di aku. Aku sempat nangis juga dan lain-lain. Tapi bedanya aku kalau aku sedih nangis, selain daripada aku klarifikasi dan lain-lain, aku duduk bersama rasa untuk ini ada yang belum selesai nih. Berarti kok aku sedihnya pakai banget ya, masih ngocor air mata gitu. Aku ngalamin juga kok yang gitu-gitu. Cuma aku tahu cara ngehandle-nya gitu. Sehari dua hari beres itu biasanya. Nah, ketika selama ini yang terjadi sama Mas Hendra atau sama contoh deh yang privat terakhir sama aku, ada seorang perempuan, dia bekerja di luar negeri di Arab Saudi, jadi pengusaha Mas di Arab Saudi. Dia bekerja, tapi kisah kecilnya adalah dia pernah dilecehkan sama ayah ibunya. Kamu nggak cantik, kamu tuh jelek, katanya gitu. Jadi ayah ibunya kalau misalnya
marah sama dia, mukul dan ngata-ngatain kebun binatang keluar semua. Gogok misalnya gitu. Apa kamu tuh jelek, kamu tuh pokoknya segala macam. Itu tersimpan di dia. Dia bilang kamu tuh nggak cantik, kakakmu tuh cantik. Kamu nggak cantik. Dia bilang kamu tuh nggak pintar, kakakmu tuh pintar. Kamu nggak pintar. Itu terekam ternyata sama si anak. Si anak menyimpan dendam. Dendamnya adalah lihat ya mama, katanya. Kalau aku besar, aku akan membuktikan dan dendam itu kebawa terus. Dampaknya apa? Ketika dia membawa dendam luka terhadap kesuksesan juga yang dia pengen buktikan kepada keluarnya bahwa aku bisa dapetin cowok ganteng lebih ganteng daripada suaminya kakakku. Aku bisa lebih kaya daripada kakakku karena ada yang dia ingin approval tadi tuh, membutuhkan approval, membutuhkan pembuktian itu gitu. Latar belakang dendam ini terbawa dia bisnis waktu itu bisnis berhasil jatuh lagi, bisnis berhasil, jatuh lagi. Itu selalu berulang sampai akhirnya dia punya utang dari utang 20 juta, looping utangnya jadi 100. Ini kisah nyata, Mas. Looping lagi utangnya menjadi 1 M, looping lagi utangnya menjadi 2 M, terakhir utangnya udah jadi 50 miliar. Akhirnya dia nyerah ikut privat. Untuk mencari jawaban ini gak selesai-selesai, aku capek, ini dari mana akarnya? Hmm, Nyambung ke pertanyaan Mas Hendra tadi, ketika latar belakang semua cerita itu adalah tentang keinginan untuk dihargai, itu nanti tetap looping lagi, looping lagi, looping lagi. Kenapa? oke. Kenapa? Ini ya Allah, aku tuh bengong banget ngeliat kisah nyata kemarin yang aku temenin kelas privat itu. Hmm. Gila, itu bisa begitu ceritanya, loopingannya gak selesai-selesai, Mas, dari tahun 2000. Begitu sampai dia capek, dia udah 3 kali ganti suami juga. Oh, 3 kali ganti suami, 3 kali online ganti ya? bisnisan. Online apa offline? Online. Itu sahabat temenku online. Dia online Online. dan itu bener-bener aku liatin si cerita prosesnya itu. Ya Allah, tarik napasnya itu sampai kisah hidupnya luar biasa dan aku akhirnya bener-bener mempelajari pola itu. Kuncinya ada di mana? Gini, Mas. Gini, kuncinya di sini. Jika seumur hidup kita nggak pernah tahu siapa diri kita, wes asli penderitaan, Mas. Kalau kita nggak pernah tahu diri kita siapa sebenarnya, itu nggak akan beres-beres menderita terus sih, Mas, sebetulnya. Karena yang harus kita lepaskan itu ada 3 lapis, Mas. Yang harus kita lepaskan itu emosi-emosi yang tadi itu, yang dendam, yang marah, yang luka, yang sedih, itu harus dilepasin itu. Tapi itu baru di permukaan, Mas. Baru di ombak-ombaknya doang kalau kata ombak. Jadi kalau si ombak-ombaknya yang doang yang dilepas, ini masih ada pengen dihargai, ingin dicintai, ingin mengatur, ingin mengubah, ingin dirasakan keberadaan kita ada. Tetap Mas looping juga itu ternyata keinginan dendam, ingin membuktikan, pokoknya yang judulnya ingin gitu. Nah, si keinginan ini tuh juga harus dilepas ternyata. Kenapa harus dilepas? Konsepnya adalah karena semuanya sudah ada dan tersedia di dalam dirimu. Jadi kamu nggak perlu ingin-ingin, kuncinya keinginan kamu lepasin aja Mas Hendra, serahkan aja kepada kecerdasan yang tanpa batas mengaturnya. Kamu punya ingin apa? Aku punya ingin A, keinginan lo lepasin. Mau apa lagi? Aku punya ide B, ide B lo lepasin. Serahkan kepada kecerdasan yang tanpa batas mengaturnya. Kenapa? Karena sebenarnya udah ada dan tersedia semua potensi itu. Ketika kamu ingin, akhirnya kan judul ingin itu dibaca sama semesta sebagai sesuatu yang kamu belum punya, Mas. Kalau Mas Hendra uangnya udah banyak sekali di banker, ratusan miliar misalnya, kamu kan nggak lagi ingin uang 1 M, 2 M kan, orang udah ada. Bener nggak? Rasakan aja rasa kelimpahan. Intinya itu, jadi Ya. semua keinginan pengen dihargai, lepasin.